Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau cek and recheck paket untuk dikirim ya. Ini di dapur produksi STE yang berantakan. Ini CPU Pertamini atau Pomini, support pompa AC, support pompa DC, support printer, support edit nama, udah support tapi kecil. Kali ini STE dapat bookingan CPU, support printer dengan display LCD ya, dengan DP LCD yang tipenya seperti ini ya. Ini tipe LCD 886 yang model begini ya. IC drivernya model begini, soketnya standar soket segmen ya. Jadi CPU ini support untuk LCD segmen, display segmen juga, dan support display LCD model 886 ini ya, tanpa harus ubah coding, tanpa harus ubah komponen atau terminal ya. Terminalnya sama. Ini terminal LCD ya yang baru saya colok. Ini terminal segmen yang ada di belakang. Jadi kita akan coba nyalakan untuk LCD dulu ya, karena ini pesennya itu customer paketan dengan LCD, display LCD gitu ya. Kita akan coba praktek nyalakan ya. Jadi programnya itu standar program itu, bila mana dia dikonekin ke display, standarnya itu langsung connect di LCD 886. Kalau untuk mau dipakai di segmen itu ada perubahan kode ya. Kita nyalakan dan LCD-nya juga tampil ya. LCD ini menggunakan voltase sekitar 8 volt. Ini aja 8 ya. Ini sekitar 8 volt nih. Kita cek coba ya. Kita cek di display, di sini positif ya, di terminal display ya. Oh maaf, belum saya nyalakan. Display voltasenya ada berapa, kita cek. Nah, 7,7 volt ya. 7,7 volt itu aja nyalanya seperti itu. Tapi kalau pengen nyala terang atau maaf ya, ini mati karena soket ini bermasalah, ini yang bermasalah ya, kendor. Jadi kalau ingin menerangkan atau meredupkan itu cukup dianjut ini ya, dengan cutter bisa, dengan test pen yang tipis bisa ya, atau kalau saya kalau cuma ini naikkan sedikit saya pakai kuku ya. Ini mati lagi karena soketnya ini yang rewel nih. Kita cek coba ya, itu di voltase berapa. Oh masih 7,7, berarti belum naik ya, saya naikin ya. Atau kita cari, oke kita naikin nih, udah naik nih. Di sana juga kelihatan agak terang. Jadi ini di voltase 8,8 sekarang ya. Emang dia agak putih juga, agak redup gitu. Nah ini pengertiannya, kalau untuk nyalakan segmen itu voltasenya kan cuma 6 ya. Saya praktekkan dulu. Kalau untuk segmen itu 6 volt udah cukup terang gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan habis dipakai untuk LCD ini, terus suatu ketika ada LCD-nya error terus dipindah ke segmen, itu mau yang harus dilakukan lebih dahulu itu
menurunkan tegangan voltase display ya. Saya colokkan ini ke segmen, dia nggak langsung nyala ya, karena ada kodenya untuk berpindah, tapi soketnya sama. Ini voltasenya pun ditunjukkan ya, karena nggak kelihatan ya. Ini menunjukkan 8,4 ya, 8,4 volt. Itu untuk menyalakan itu harus menekan kode 2002. Terus diperhatiin LCD kecil ya, 2002 yang diperhatiin LCD kecil. Nah ada pilihan LCD display ya, 1 LCD, 2 LCD, 3 7 segmen. Kita tekan 3 dan dia nyala ya. Itu karena efek dari kebanyakan voltase, makanya dia kedip-kedip ya. Kalau saya turunkan, contoh ya, saya turunkan voltasenya secukupnya untuk dia aja. Ini saya turunkan ya, berlawanan dengan jarum jam, dia diem normal ya. Ini misalkan di voltase 6,1 volt ya. Jadi intinya cukup untuk mempraktekkan ke LCD segmen. Kita kembali lagi ke display LCD. Dia akan nyala atau tagnya akan tampak, tapi backlight-nya atau lampu belakang itu tidak nyala. Dan untuk pertama kali dia tadi habis dipakai segmen terus pindah ke LCD, tampilan tagnya acak-acakan ya, karena sama juga ngaco gitu ya. Ini backlight-nya tidak nyala, sudah saya konekkan, terus tagnya pun acak-acakan. Kita masuk kembali ke 2002. Kita tekan 1 karena ini pakai LCD jenis 1 kalau di produk STE ya. Dia akan normal ya, tapi backlight-nya tidak nyala. Kenapa? Karena voltasenya dia emang membutuhkan 8 volt gitu, sedangkan dari display tadi cuma 6 volt gitu. Saya naikkan ya, ini di sekitar 8 volt lah ya. Saya kasih segini aja untuk customer yang bokeng ini ya, kalau pengen terang dinaikin dikit gitu. Intinya pengertian untuk bahwa CPU ini support dengan LCD, display LCD dan segmen sudah diterangkan ya. Coba kita ke bagian terminal. Di sini bila mana digunakan untuk pompa AC, 2 jumper ini harus dibuang. Ya, ini bisa pakai cutter atau ini seperti ini dikorek gitu ya, putus, benar-benar putus. Ini kalau untuk AC. Kenapa ini harus diputus kalau pakai AC ya? Karena pada dasarnya gini, kalau untuk DC adaptornya atau power supply-nya cuma satu di sini, tidak perlu ini. Misalkan kalau pakai pompa DC ya, pompa DC itu kan ampernya besar gitu ya, misalkan pakai 10 ampere gitu minimal, di sini positif, sini negatif. Lah karena voltasenya ini udah DC atau udah halus, makanya CPU-nya pun cuma nebeng ya, nebeng powernya dari power pompa DC gitu. Makanya ini terhubung gitu ya, dua jalur ini terhubung. Tapi kalau untuk AC kenapa harus diputus ya? Karena kalau untuk AC terminal ini ya, atau terminal pompa ini kan diisi 220 ya toh. Ini untuk pompa AC-nya, kalau untuk pompa AC. Jadi di sini makanya keterangan di produk Surya itu nggak ada AC 220 gitu, nggak ada, cuma pompa, power pompa gitu kan. Ini mau power pompa 220 boleh, 12 volt boleh gitu kan. Kalau pompanya 24 volt pun boleh, di sini 24 volt gitu ya. Ini pompanya pun harus 24 volt kalau emang power pompanya 24 volt gitu. Karena CPU STE ini support voltase sampai dengan 48 volt ya. Jadi CPU ini dikasih arus 40 volt itu tidak apa-apa, dia akan tetap normal nyala gitu ya. Kita bahas ke untuk AC ya. Kalau untuk AC ini harus dibuang 2 jumper ini. Kalau nggak dibuang
terus di sini kasih 220, mati ini CPU langsung ya. Terus kalau pakai AC, di sini 220 AC, di sini pompa AC gitu ya. Makanya berarti kan CPU-nya tidak nyala karena CPU itu butuh power DC gitu, power halus gitu kan. Makanya dia perlu adaptor ini ya. Ini adaptor. Kalau saya urut ini ke adaptor gitu kan, ke adaptor terus nyolok ke listrik gitu ya. Jadi kalau untuk AC, power yang dipakai untuk CPU yang model ini ya. Gitu. Kalau untuk DC gimana? Kalau untuk DC jumper ini tetap ada atau terpasang, atau kalau pernah diputus disambung lagi gitu ya. Tidak perlu pakai ini. Ini cukup dikasih power 12 volt, CPU-nya ikut power ini gitu. Ini pompa DC gitu ya. Terus ini terminal ada 4. Apa fungsinya? 4 sensor ini 3 urutan dari bawah, plus data S sinyal atau negatif min ya. Ini plus lagi, tapi ada tulisan di sini switch nozzle ya. Jadi 4 pin ini mewakili untuk switch nozzle dan data sensor gitu ya. Jadi kalau sensor urutannya merah, kuning, hitam. Kalau sensor diaktifkan berarti yang satu kabel di sini, yang satu nebeng juga di negatif ini gitu. Kalau diaktifkan switchnya nozzle gitu ya. Jadi saya rasa cukup itu aja. Ini kabel display ya, tentu tahu orang pom ini. Ini soket printer. Biarpun ini customernya tidak booking plus printernya, saya akan coba tetap dipraktekkan ke printer gitu ya. Ini contoh printer. Printer kalau dari STE simple, kabelnya cuma 3 ya, negatif positif data gitu aja. Kita coba praktek langsung dicolokkan tanpa adaptor tambahan ya. Colokkan ke sini ya, seperti ini. Kita coba tes print, tekan tahan sebentar. Nah ini tes print, berarti printnya udah nyala ya. Kita coba beli ya, beli berdasarkan apa contoh, 5.000 ya, P1 ya, standar program. Kita coba loading, STE loadingnya pakai pinset ya, loadingnya begini. Kita loading sampai 5.000, nanti otomatis pompa nyala. Dan kalau pompa udah mati, kalau kita pengen ngeprint itu tinggal tekan M atau menu print ya. Nah ini udah 5.000. Kalau kita pengen ngeprint tinggal kita tekan huruf M, atau ini di bawah ini kecil, ini print tulisannya gitu ya. Coba kita tekan ya sekali, dia ngeprint ya, dan sesuai kita perintah tadi kan 5.000 ya. Kita perintah 5.000. Ini pun yang dijual 0, karena harganya 9.500 ya di sini. Dan ini ada atas nama pom ini, SPBU pom ini, alamat itu bisa diedit ya. Terus nama jenis BBM ini juga ini di sini Pertalite, bisa diganti BBM-nya apa nanti gitu ya. Terus nozzle 1 itu bisa diganti juga dengan misalkan 3 CPU berderet 3 dalam satu box. Itu bisa dikasih nama nozzle 3 atau nozzle 2, bisa diubah gitu ya. Jadi saya edukasinya dengan print sudah nyala ya. Saya cukupin. Terus kita coba tengok kode setting. Ya, kode setting, kode dari kecil ya. CPU STI itu standar 1 2 3, cek bekas total liter yang tadi barusan dikeluarkan kan 5.000 tuh. Ini totalnya gitu. Terus 456 apa? 456 cek sisa stok ya. Karena ini aktif stoknya, ini tadi udah dikurangin 200, dikurangin setengah liter gitu ya. Terus paling rendah apa? Setelah 45, 1 2 3. Ya. Oh, kok 1 2 3. Kita tekan 1001 stok, ngisi stok ya. Ini bisa diisi sampai 1000 kalau nggak salah ya. Terus kita tekan 1014.
1013 dulu ya. Pulser ya. Akan lihat di display itu yang saya ketik nongol. Kalau di LCD kecil kan agak buram ya. Jadi 1013 1013 kalibrasi ya. 1014 delay pompa on. Delay pompa on ini 1014 delay pompa on 2. Itu artinya 2 itu 2 detik ya. Jadi misalkan kakak itu tekan enter atau kalau sistem switchnya diaktifin itu langsung angkat nozzle ya, itu dia akan nyala kemudian setelah 2 detik diperintah. Jadi kalau nozzle diangkat, kalau switchnya dipasang loh ya, switch otomatisnya dipasang, kakak angkat nozzle itu 2 detik kemudian pompa nyala. Kalau pengen lebih lama ini diedit di 1014 tadi, kasih 3 atau 2 gitu ya. Kasih 3 atau 5 detik gitu. Cukup itu aja ya. Kalau 1015 apa? Rubah harga BBM ya. 1016 delay pompa off. 1016 delay pompa off. Delay pompa off artinya bila Anda menyalakan nok pemini ya, misalkan udah ngocor tuh. Terus misalkan tadi target mau 100.000 gitu ya. Tapi misalkan baru 50 Anda berhenti itu maksudnya nggak tahu berhenti ngobrol atau berhenti apa itu ya. Itu setelah 25 detik Anda tidak buka lagi nozzle, otomatis pompa akan mati total. Maksudnya pompanya akan mati. Kalau mau perintah harus tekan lagi, perintah lagi gitu ya. Atau Anda nyalakan, misalkan Anda nyalakan cetek gitu ya. Tadi delaynya 2 detik ya, delay on ya. Setelah 2 detik kan nyala. Anda nggak buka nozzle selama 2 detik, 25 detik, dia akan mati total gitu. Pompanya maksudnya. Jadi delay off untuk itu fungsinya ya. 1017 apa? Habis 6 kan 7. Edit tombol A ya. Misalkan P1 atau P2 ini pengen diubah nominalnya, misalkan standar kan 5.000, ini 10.000 P2. Ini kalau saya pengen ngubah misalkan 10.000 di P1 itu saya tekan 10.000 ya. Terus saya tekan P1 agak tahan gitu. Pengen ngubah P2 menjadi 20.000, saya tekan 20.000, saya tekan P2, tapi masuk dulu ke 1017 kodenya ya. 1018 apa? Nah ini edit nama yang saya bilang ya. Ini cuma saya liwatin aja nih, nggak saya ubah ya. Karena ini prosesnya lama. Tapi biarpun lama, di keypadnya ini sendiri, ini huruf-hurufnya itu udah tepat ya. Huruf A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar itu sudah tepat penempatannya gitu ya. Ini cara ngubahnya, ini langsung tekan, ini kan kedip-kedip nih. Ini kedip-kedip, Anda langsung cari huruf misalkan A ya. Untuk berpindah ke samping tekan O gitu kan. Untuk huruf 0 bisa tekan sekali itu 0, tekan agak tahan itu spasi. Spasi itu jarak ya, kayak seperti ini kan ada spasi ya. Terus intinya tekan angka yang diinginkan untuk pindah O, terus untuk nyimpan itu setelah selesai itu M ya. Tekan huruf M gitu. Atau untuk pindah ke menu berikutnya, ini kan edit nama ya. Saya tekan M. Pindah dia, edit alamat gitu kan. Ini kan tadi nama, sekarang alamat. Saya tekan lagi M. Nama nama BBM ya. Kalau misalkan ini kan Pertalite, misalkan Anda jual solar ya ganti solar gitu kan. Pencet ini spasi 0 berjalan untuk menyimpannya itu maaf lupa. Jadi setelah Anda ketik, kalau benar dia itu akan pindah ke sini sendiri, ke sebelahnya sendiri. Untuk pindahnya dia pindah ke sendiri. Misalkan saya
ini kan pertalit ya, saya tekan huruf P, setelah saya tekan P itu dia akan ke sini sendiri gitu ya. Ini untuk nge-save malah oknya gitu. Ini untuk loncat ke berikutnya. Nah, ini udah selesai ya. 1018. Kita tengok 1019 ada apa? Toleransi. Toleransi ini artinya ini biasanya diperuntukkan untuk customer-customer yang secara software, tapi ya secara software itu edit toleransi ini artinya ya yang 99 ini itu secara software itu biasanya keluhan di customer angkanya jalan dulu sebelum noxel dibuka. Itu ada kadang yang sampai 500, ada sampai 1000 ada gitu kan. Nah, fungsinya toleransi itu secara software sebenarnya bisa untuk menutupin itu gitu ya. Misalkan ini kan 99. Kalau kita loncat dulu 1000, ya kita isi angka 1000. Dia nggak akan loncat gitu. Tapi itu sebenarnya saya sarankan untuk di kebutuhan darurat gitu ya. Karena sebenarnya angka jalan dulu sebelum noxel dibuka itu jelas di dalam instalasi itu ada masuk angin atau kebocoran gitu ya. Makanya sensornya dia gerak biarpun noxel belum dibuka karena ada dorongan tekanan dari pompa gitu. Lah sensor gerak otomatis lapor ke CPU dia jalan gitu ya. Jadi intinya untuk saat darurat rekomendasi STE itu boleh 1019 itu dipakai tapi tidak untuk seterusnya. Kenapa? Kalau misalkan contoh gini, BBM harga 10.000. Misalkan ya 1 liter 10.000. Kalau misalkan Pomini kakak itu loncat 1000 sebelum nozzle dibuka, berarti kalau kakak tutupin dengan kode toleransi, dia emang nggak bergerak, tapi sebenarnya yang kakak keluarkan itu 0,9 liter. Ya, gitu. Kalau toleransinya awalnya tadi udah bener gitu. Jadi sebenarnya yang betul kalau terjadi loncatan di dalam mesin pomininya, jalan dulu sebelum nozzle dibuka, itu yang dibenahi harusnya instalasinya, ada yang bocor itu gitu ya, atau ada masuk angin gitu ya. Terus yang terakhir 1019 ya, terus langsung 2002. 2002 tuh adanya cuma di CPU STE ya, ini untuk berubah ke display ya. LCD, LCD 2, LCD 1, LCD 2, 7 segmen gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Cek recheck dan ini sebelum saya kirim ke customer ya. Jadi saya buat video supaya customer juga jelas nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.